Nah, ketersediaan energi dan ketersediaan pangan, basically itu dua kata yang mungkin menjadi kunci yang harus dijaga benar-benar oleh BUMN karena ini menyangkut masyarakat luas dan keberlangsungan hidup mereka. Nah, kalau untuk benchmark dari performance sendiri, Pak Tiko, tadi sudah dikatakan langkah-langkah konkret apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk memastikan hal-hal tersebut. Tapi untuk mengukur kinerja dari perusahaan-perusahaan BUMN itu, khususnya mungkin di bidang energi, apa yang dijadikan sebagai benchmark dan bahan ukuran? Nah, ini menarik ya bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami dual role-nya BUMN. Dual role BUMN kan satu value creation, dua agent of development. Nah, kita selalu bicara agent of development kan. Kita bicara Pertamina, kita bicara mengenai stok solar, bahan bakar satu harga. Tapi Pertamina juga punya peran value creation. PLN kita bicara mengenai tadi ketersediaan listrik, transmisi distribusi, tapi PLN juga punya peran value creation juga. Nah, selama transformasi kita 4 tahun terakhir ini, kita dorong juga value creation ini harus dijaga dengan baik. Dan di Pertamina PLN kita melaunching program untuk subholding. Nah, ini menarik bahwa subholding ini tujuan pertamanya adalah transparansi keuangan. Nah, Pertamina sebagai contoh sekarang, di sekarang ada subholding mulai dari upstream, refinery, sampai dengan shipping, sampai dengan retail, dan berbagai bisnis lainnya. Nah, kita sekarang bisa melihat neraca laba rugi Pertamina ini terpecah menjadi beberapa holding company ini, 7 actually subholding. Nah, kita bisa tahu di hulu ini neracanya seperti apa laba ruginya. Dan hulu ini kita untungnya paling besar tahun lalu karena memang terjadi kenaikan harga crude kan. Nah, yang paling penting juga efisiensi di pengolahan di refinery-nya ini. Supaya refinery kita efisien dan optimal. Kalau dulu ini bagian dari cost center, sekarang bisa jadi profit center. Kita tahu persis refinery kita itu produktif apa enggak dan membuat margin apa enggak. Nah, kemudian di shippingnya juga kita spin off supaya dia jadi perusahaan shipping yang juga sehat. Dan akhirnya di logistiknya ini memang ini yang menjamin ketersediaan ini lebih kepada PSO-nya. Karena memastikan bahwa tadi ada LPG, solar, pertalite di semua wilayah Indonesia. Nah, kita jadi tahu cost structure-nya dengan detail. Nah, dengan ini Pertamina melakukan banyak efisiensi dan transparansi. Termasuk pada waktu impor minyak, pada waktu kita melakukan refinery, itu semua sekarang transparan dan kita bisa lihat semua flow-nya semua. Nah, dengan kondisi seperti itu, Pertamina tahun lalu kan mencetak laba tertinggi dalam sejarah Pertamina. Labanya 60 triliun tahun lalu. Dan masuk di kemarin rankingnya di global ini Fortune ya kan naiknya signifikan ya rankingnya. Karena dengan efisiensinya ini Pertamina bisa mendorong supaya semua proses bisnisnya ini bisa terjaga transparan dan efisien. Nah, itu laba meningkat tajam. Di PLN juga sama dengan kita menjaga supaya transmisi distribusi, kemudian Genco-nya kita punya 2 perusahaan generating company, Indonesia Power sama Nusantara Power, itu juga kita spin off, dan kemudian ada PLN Energi Primer yang membeli batu bara dan berbagai energi primer ini juga mulai transparansi kelihatan, kita kontrol, efisiensi, kita turunkan CAPEX dan OPEX-nya, karena kita tahu CAPEX-nya yang optimal seperti apa, bisa turunkan debt-nya juga. PLN itu kalau lihat debt-nya itu turun signifikan, karena kita bisa efisienkan CAPEX-nya. Nah, PLN tahun lalu juga menciptakan laba 14 triliun. Itu juga tertinggi dalam sejarah. Artinya 2 perusahaan energi kita itu selain dia berhasil berkontribusi nyata dalam ketahanan energi, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan efisiensi untuk meningkatkan labanya juga. Ini saya rasa satu hal yang signifikan ya bahwa kita menjalankan dual role tadi, dan memang di direksi kita challenging ya, dia harus selalu berpikir dengan 2 topi kan, topi dia untuk penugasan dan agent of development sama topi dia untuk menjaga neraca laba rugi dan create profit gitu. Nah, inilah disitulah transformasi BUMN 4 tahun ini, disitulah peran Pak Erick Thohir, saya, Pak Rosan itu menjaga dua role ini harus berjalan seiringan. Bukan untuk didikotomikan, tapi untuk dijalan supaya seiring. Dan memang challenging, KPI kita mesti kita paskan KPI-nya itu supaya KPI penugasan dan KPI keuangan ini harus selalu balance. Jangan sampai nanti penugasannya terlalu besar, keuangannya nggak bagus. Nah, ini saya juga update sekilas. Kita tahun ini sampai dengan mid-year, ini unaudited ya, itu secara portofolio BUMN labanya 180 triliun. 180 triliun. Portofolio total ya. Jadi ini juga kita terus terang pleasantly surprise, karena kita juga kaget juga, ternyata peningkatan laba tahun lalu itu masih berlanjut ke tahun ini. Gitu. Dan tahun lalu ke 300 itu kan ada yang one off-nya Garuda ya, 50 triliun. Jadi artinya ini tahun ini kalau kita bisa end up di 300 sekian, itu tahun labanya bisa naik lagi dari tahun lalu. Ini menurut saya sih. Penyumbang terbesarnya di sektor mana nih Pak Tiko? 3. Jadi pertama tadi energi, terutama Pertamina. Pertamina ini sampai tengah tahun udah hampir 37 triliun labanya tahun ini. Nah, ini PLN juga bagus, tapi memang itu ada komponen currency juga adjustment gitu ya. Tapi yang langganan kan perbankan. Perbankan selalu pertumbuhannya bagus ya, BRI, Mandiri, oke. Nah, kemudian Telkom juga baik. Dan yang menarik ini yang perusahaan-perusahaan yang holding baru ini mulai create profit signifikan juga. Jadi seperti Pelindo, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di sektor-sektor
infrastruktur dasar yang mulai COVID mulai recover, mulai bagus kan jasa marga, semen, terus Main ID juga sekarang, walaupun Main ID ini memang tergantung komoditas ya. Kemarin itu tahun lalu profitnya bagus, tahun ini agak menurun, tapi karena ini kan harga komoditasnya. Karena ini kan jual nikel, gold, copper, tapi secara keseluruhan juga membaik. Jadi dengan 4 sektor utama tadi, energi, mineral, bank, telco itu kita secara portofolio sangat sehat, dan saya dalam beberapa diskusi dengan investor internasional, mereka juga melihat bahwa ini sebagai portofolio, kalau kita lihat Temasek, kita lihat sebagai contoh beberapa sovereign wealth fund lain, di Indonesia ini sebenarnya secara pengelolaan portofolio, ROE dan ROIC-nya, return on investment-nya, itu comparable dengan internasional. Jadi walaupun kementerian kita ini kementerian, tapi sebenarnya kita ini kan portfolio manager. Yeah. Nah, kita mengcompare diri kita dengan Temasek, dengan Abu Dhabi Investment Authority, dan kita nggak kalah dari sisi korporasi tadi secara ROE maupun return on invested capital-nya. Oke, nah sebagai penyumbang profit yang cukup besar porsinya nih di portofolio BUMN, sektor energi tentunya juga menghadapi tantangan nih Pak Tiko dalam konteks untuk mencapai keberlangsungan energi yang bersih dan renewable yang memang sangat penting saat ini. Tapi bagaimana cara dari perusahaan BUMN untuk memastikan bahwa mensuplai energi yang bersih tersebut tidak menggunakan energi yang kotor begitu, karena selama ini kan juga PLN masih memerlukan batu bara dan sebagainya untuk beroperasi. Nah, kita memang sedang melakukan realignment dari long term plan dari PLN yang di-align juga dengan RUPTL, Rencana Umum Tenaga Listrik Indonesia kan. Nah, kita melihat ini ada 3 fase sebenarnya untuk perubahan ke energi bersih ini. Fase pertama ini sebenarnya tadi fokus bagaimana coal ini menurunkan emisinya dulu. Karena kita coal ini kan banyak sekali. Tapi emisinya harus turun. Ini contoh misalnya pembangkit lama yang subcritical, mungkin harus investasi turbin untuk jadi supercritical atau supercritical sehingga turun emisinya. Mungkin batu bara yang digunakan harus batu bara yang clean, yang GAR-nya itu istilahnya kalori tinggi dan sulfur rendah misalnya gitu. Bisa juga nanti cerobongnya dipasangin scrubber untuk ngurangin emisi. Bisa juga carbon capture, dikasih nanti dia karbonnya di capture ditanam di reservoir bekas sumur minyak. Jadi ada cara-cara untuk menurunkan emisi dari batu bara dulu. Itu yang immediate. Kemudian tadi yang diesel solar kita convert ke LNG. Itu jangka pendeknya. Nah, jangka menengah kita mulai masuk yang tadi pembangunan yang berbagai renewable, mulai dari hydro, geothermal, wind sama solar ya. Tapi ini ada intermediate-nya dulu nih, kita harus bangun grid. Nah, ini masyarakat juga mesti memahami Indonesia ini negara kepulauan. Demand terbesar listrik di Jawa. Tapi produsen listrik yang renewable itu banyak di luar Jawa. Sebagai contoh hydro kan besar-besar itu nanti ada di Sumatera Utara sama Kalimantan Utara. Nah, artinya untuk kita masuk ke pembangkit renewable sebagai baseload kita harus bangun grid dulu. Nah, kita lagi diskusi dengan Kementerian SDM, ini grid dari Sumatera, Jawa sama Kalimantan Jawa ini harus dibangun dulu. Nah, ini kita ada program nanti untuk super grid ini. Jadi tanpa super grid ini kita nggak mungkin dapat replacement untuk batu bara yang di Jawa. Super grid. Nah, jadi ini untuk bawa listrik yang dari Kalimantan sama Sumatera dibawa ke Jawa gitu. Nah, kemudian untuk yang tenaga renewable yang skalanya itu kecil dan variabel seperti solar, wind itu kan sama variabel ya. Kadang ada angin, kadang ada solar. Itu kita mesti bangun flexible grid supaya nanti itu mereka masuk ke sistem itu pada waktu kondisi dia lagi full capacity. Misalnya kayak solar, kan solar itu nanti dari jam 8, jam 7 pagi sampai jam 3 siang, 4 siang kan. Nanti malam kan dia mati. Nah, itu flexible grid. Dia harus masuk ke grid pada waktu dia ada produksi. Nanti pada waktu akhir hari dia tutup, turun produksinya gitu. Wind kan juga pada waktu windnya tinggi gitu. Nah, ini kan kalau nggak ada flexible grid, ini variable renewable energy ini juga nanti masuk ke grid ini kita susah ngukurnya gitu. Nah, jadi memang harus ada investasi dulu di grid ini dulu. Nah, baru kemudian kita bangun skala besar, yaitu nanti 2030 ke belakang baru secara besaran kita bangun nih hydro, geothermal, wind dan solar ini gitu. Jadi ini ada 3 fase. Jadi pertama immediately untuk menurunkan emisi dengan coal dan LNG ini diperbaiki, kemudian bangun grid-grid ini. Nah, baru kemudian nanti sambil kita lelang berbagai IPP renewable, baru nanti berikutnya kita dorong yang renewable berikutnya itu. Oke. Nah, kalau harga komoditas nih Pak Tiko yang belakangan ini cukup bergejolak dan cenderung menurun bahkan, ini dampaknya terhadap performance BUMN? Ya. Jadi memang yang paling terpengaruh di Main ID ya, karena Main ID kan sekarang produsen, dia kan ada nikel, ada copper, ada gold, ada timah, tin, ada boksit juga. Nah, sesuai dengan transformasi ekonomi pemerintah, fokus kita ke hilirisasi. Hilirisasi, nah jadi kalau nikel kan kita hilirisasi sampai menjadi baterai ya, kita dorong ke sana. Nah, kita juga terus meningkatkan kapasitas produksi. Kan kita memilih saham Freeport juga. Nah, Freeport juga kita tingkatkan produksinya. Jadi kalaupun
dari sisi harga trennya menurun, tapi volumenya kan bisa kita tingkatkan kalau efisiensi dari sisi penambangannya lebih baik gitu. Jadi kita terus dorong volumenya, tapi sisi lain juga kita harus menemukan juga reserve baru. Jadi kita juga bentuk unit untuk mulai mencari eksplorasi reserve baru. Karena Indonesia sebenarnya kaya mineral dan masih banyak reserve lain di Indonesia gitu. Nah ini kita terus dorong. Nah kita juga punya partner sebagai contoh dengan Freeport, tadi terus Vale. Nah Vale kita juga lagi proses negosiasi dengan Vale, bagaimana kita bisa menjadi majority di Vale atau paling nggak dengan equal shares dengan Vale. Ini kan Vale kan punya reserve nikel besar ya. Nah, ini cukup banyak. Jadi ini ada kombinasi dari hilirisasi, kemudian meningkatkan kapasitas produksi dan membangun joint venture baru untuk eksplorasi dan meningkatkan reserve ke depan. Jadi itu ada beberapa effort di sana.